Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rizky Amal Malik dengan NIM 20160512081, program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara membuat decision tree menggunakan aplikasi Rapid Miner. Langsung saja, sebelum kita praktik membuat decision tree, kita harus tahu dulu apa itu decision tree dan rapid miner. Pakai decision tree atau yang bisa disebut pohon keputusan adalah struktur yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan data yang ada. Jadi pohon keputusan ini adalah cara untuk mengambil keputusan dengan mendeskripsikan dan menganalisis dari data-data yang ada. Disebut sebagai tree atau pohon karena strukturnya ini menyerupai seperti pohon yang memiliki akar, batang, dan percabangannya. Selanjutnya, dalam proses decision tree ini kita akan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Rapid Miner itu adalah sebuah software yang dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Aplikasi ini bersifat open source, jadi bisa diakses secara bebas, dan juga terdapat fitur gratis, serta terdapat juga fitur berbayar. Keunggulan dari Rapid Miner ini terdapat banyak algoritma data mining seperti decision tree dan self organization map, menjadikan prosedur data mining dan machine learning serta bentuk grafis yang canggih dan banyak variasi plugin. Oke, selanjutnya kita akan langsung coba praktik membuat decision tree. Sebelum kita membuat decision tree, kita harus memiliki dataset terlebih dahulu. Di sini saya sudah sediakan data pembelian laptop yang mana data ini akan menjadi pertimbangan customer ini akan menjadi future customer atau tidak. Oke, kita langsung saja buka Rapid Miner-nya. Berikut adalah tampilan utama dari Rapid Miner. Klik saja blank process. Lalu kita import data yang sudah kita sediakan tadi. Klik next. Di sini akan tampil review data dari data yang sudah kita sediakan. Di sini kita cek terlebih dahulu saja dari tabel-tabel ataupun kolom-kolom. Di sini terdapat data yang berjumlah 1000 data, 1000 baris, dan di sini terdapat 4 kolom. Di sini ada kolom E yang tidak berguna atau kosong, maka kita hapus saja dengan memilih cell range dan mengubahnya menjadi A sampai D saja atau data yang ingin kita pakai. Lalu kita klik next. Di sini akan tampil review dari format kolom yang tersedia. Pada kolom future, di sini jenisnya polinominal. Polinominal itu data yang jenisnya lebih dari 2, maka kita ubah saja menjadi binominal. Binominal itu data yang jenisnya hanya 2, dan di kolom ini hanya terdapat data yes atau no, maka kita ubah ke binominal. Usia di sini jenisnya integer, karena usia itu bentuknya angka, maka betul kita tidak usah ubah. Lalu jenis kelamin di sini juga isi datanya hanya 2, maka kita ubah tipenya menjadi binominal. Lalu metode pembayaran terdapat 3 jenis, maka kita tidak usah ubah apa-apa. Selanjutnya kita akan memilih label dari 4 kolom ini. Yang dipilih menjadi label yaitu kolom future, kita ubah change role, lalu ubah menjadi label. Klik OK, lalu klik next. Kita simpan ke local repository untuk penyimpanan data yang akan di running ini, lalu klik finish. Oke, selanjutnya tampil review data yang sudah diolah sebelumnya. Langsung kita kembali ke desain. Untuk membuat decision tree,
langkah pertama yaitu kita tarik data yang sudah diimpor tadi, yaitu data pembelian laptop, kita drag and drop di kanvas, lalu kita masukkan operator untuk pembuatan decision tree. Bisa kita cari saja di sini decision tree yang ini, kita drag and drop juga ke kanvas, lalu kita sambungkan data pembelian laptop kepada operator decision tree. Di sini terdapat 3 warna tombol, yaitu hijau, ungu, dan pink. Nanti tombol-tombol ini kita sambungkan kepada res ini. Untuk sementara kita sambungkan ketiga-tiganya saja, nanti akan kita lihat hasilnya dan akan kita bahas. Lalu kita play untuk proses selanjutnya. Di sini terdapat banyak menu dari result data sebelumnya yang diproses. Kita kembali kepada desain. Garis hijau itu adalah menu untuk proses result dari decision tree. Akan tampil yang ini. Oke, bisa kita lihat. Di sini terdapat usia sebagai rootnya. Data tadi kita gunakan untuk menganalisis apakah customer yang sudah membeli sebelumnya akan menjadi future customer atau tidak. Jika kita lihat usianya lebih dari umur 31, maka kita lihat kepada jenis kelamin. Apabila jenis kelamin dia pria, maka kita lihat kembali berdasarkan metode pembayaran. Metode pembayaran tadi ada 3. Apabila metode pembayarannya SEK, maka kita lihat kembali kepada usia. Apabila usianya di bawah 35 atau sama dengan 35 tahun, maka diperkirakan dia akan menjadi future customer. Apabila lebih dari 35, maka diperkirakan dia tidak akan menjadi future customer. Lalu kembali kepada metode pembayaran dari jenis kelamin pria yang lebih dari 31 tahun dengan metode pembayaran kartu kredit, maka bisa diperkirakan yes. Terus untuk metode pembayaran tunai, maka dapat diperkirakan dia tidak akan menjadi future customer. Lalu dari jenis kelamin wanita yang umurnya lebih dari 31 tahun, diperkirakan dia tidak akan menjadi future customer. Lalu kita lihat lagi kembali ke root berdasarkan usia yang lebih dari 31, kurang dari 31 atau sama dengan umur 31 tahun, maka kita lihat berdasarkan metode pembayaran. Apabila metode pembayaran dari orang yang di bawah atau sama dengan 31 tahun ini menggunakan metode pembayaran cek, maka kita lihat ke jenis kelamin lagi. Kalau jenis kelamin dia pria, maka diperkirakan dia akan menjadi future customer. Apabila jenis kelaminnya wanita, maka diperkirakan dia tidak akan menjadi future customer. Kembali ke usia 30 di bawah 31 atau sama dengan 31 dengan pembayaran kartu kredit, maka diperkirakan dia akan menjadi future customer. Lalu usia di bawah atau sama dengan 31 tahun dengan metode pembayaran tunai, kita lihat kembali berdasarkan jenis kelamin. Apabila jenis kelaminnya pria, maka diperkirakan dia akan menjadi future customer. Apabila wanita, maka dia kemungkinan tidak akan menjadi future customer. Lalu di sini terdapat 2 warna. Ini sebelumnya karena kita tidak menyeting dari apply running dan apply pre-running. Apabila kita uncheck list dan kita run kembali, maka akan hasil tampilan yang lebih baru dengan penjabaran dari usia dengan metode pembayaran kartu kredit pria dari umur lebih dari 31 tahun. Itu ada pembagian kembali. Umur 75 ke atas itu tidak diperkirakan tidak akan menjadi future customer. Apabila umur kurang dari atau sama dengan 72, maka dia diperkirakan menjadi future customer. Dan juga
dengan metode pembayaran tunai dari laki-laki berusia di bawah 31, ada pembagian lagi. Kalau misalkan dia umurnya di lebih dari 35, maka dia diperkirakan tidak akan menjadi future customer. Apabila kurang dari 35, maka dia diperkirakan menjadi future customer. Seperti itu. Itu untuk garis berwarna hijau. Selanjutnya kita akan bahas garis yang berwarna ungu. Garis berwarna ungu atau EXA, singkatannya di sini EXA, itu akan menampilkan example set retrieve data hasil pembelian laptop. Di sini terdapat review berupa tabel dan kolom dengan representasi data seperti tabel. Di sini juga ada menu statistik untuk melihat deskripsi data berdasarkan statistik. Ini juga ada menu visualisasi data dan ada menu anotasi. Terakhir, untuk garis berwarna pink itu adalah garis untuk melihat atribut week dari decision tree yang sudah ada. Di sini terlihat atribut metode pembayaran weightnya 0,077, jenis kelamin weightnya 0,462 dan usia weightnya 0401. Di sini juga kita bisa melihat weight visualization, jenis kelamin, usia dan metode pembayaran serta anotasi. Kembali ke decision tree, selain representasi data berupa graf, di sini juga terdapat representasi data berupa deskripsi. Di sini juga ada menu anotasi. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan cara pembuatan decision tree dari data penjualan laptop yang akan menjadi pertimbangan atau perkiraan analisis apakah pelanggan akan menjadi future customer atau tidak. Oke, cukup sampai di sini belajar bareng kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan cara membuat decision tree pada aplikasi RapidMiner dan semoga penjelasannya bermanfaat. Terima kasih.